Halo guys. Jadi gue bikin video ini sebenarnya gue ada kemauan untuk mulai merekam apa ya, kayak hal-hal seru aja gitu dalam hidup gue, dalam format ini pakai camcorder gitu, dalam format video gitu. Biasanya kan gue tulis sebagai puisi atau gue tulis sebagai jurnal aja, tapi gue juga pengen shoot di video, kayaknya seru gitu kan. Jadi gue hari ini mau ke Japanese Film Festival di GI untuk nonton film judulnya The Best Wishes to All. Itu film horor gitu. Gue juga baru tahu filmnya itu, baru tahu kemarin gitu, karena kelihatannya menarik dan kebetulan di festivalnya masih ada tempat duduk gitu. Meskipun gue duduk di dua dari depan. Lagi-lagi itu adalah konsekuensi festival yang mengesalkan dan menyebalkan. Kemarin gue juga baru nonton sih satu film Akira, yang bagus banget, spiritual experience anjir, untuk ditonton di umur sekarang ya gitu. Jadi gue excited. Japanese Film Festival kemarin oke banget di GI, sangat rapi gitu. Oh ya, gue juga mau cerita dikit soal buku yang lagi gue baca. Itu Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, karyanya Pak Kunto Wijoyo. Gue baru tau Pak Kunto Wijoyo itu dari Twitter gitu, karena waktu itu di Twitter ada yang nge-share gitu soal bacaan-bacaan indah gitu. Salah satunya ini cerpen, kumpulan cerpen ini. Dan saat gue baca, gue baru baca 5 cerpen sih. Ada 10 cerpen, gue baru baca setengahnya, 5. Dan emang sangat-sangat indah dan sangat-sangat manusiawi. Anjir, gue gak percaya seberapa manusiawi dan seberapa indah buku ini. Dari covernya aja udah kelihatan kan indah banget gitu. Jadi gue lagi share, gue lagi baca cerpen ini. Sejauh ini cerpen favorit gue judulnya itu adalah Samurai dan Anjing gitu. Samurai itu menceritakan gimana toxic masculinity, gimana pria-pria maskulin tuh hanya destruktif, menghancurkan orang di sekitarnya, juga menghancurkan dirinya sendiri. Itu bagus banget di cerpen Samurai di sini. Terus yang kedua tuh cerpen Anjing. Cerpen Anjing tuh soal apa ya, interaksi kita sama tetangga gitu, dan gimana itu diperlukan. itu menarik banget sih. Jadi kalau kalian nemu ini di toko buku bekas atau di Tokopedia dan jual murah, ambil guys. Ini bagus banget buku cerpennya. Ya melalui jurnal video ini gue berharap gue bisa share hal-hal seperti ini sih yang gue suka, yang gue temui dalam kehidupan gue. Ya, thank you. Lanjut ke GI. BTW, ini adalah postcard yang digambar sama Kari. Gue suka banget ini, dia gambar tim Tempo dulu, tim jadul gitu lah sebelum jadi timnya sekarang. Gue seneng banget, thank you Kari. Gue pajang di dinding gue karena gue saking cintanya sama postcard lo. Sekedar info dan promosi teman-temanku yang berbakat dan keren. BTW, display gue lihat guys, gue ada salah satu album Indonesia paling gokil, Chandra Darusman, Kau, sama Krisya Sendiri. Ada salah 2 tandanya. Gue gak percaya gue bisa dapat 2 album ini dengan harga yang sangat reasonable. Ya itu aja. Kali ini beneran pergi. Nah ini vlog, ini video yang gak bisa foto. Gak bisa foto. Enggak. Ini gak bisa di ini. Bisa. Guys, kita lagi mau ke GI. This is my brother. See you at GI. Bye. Halo semuanya, selamat sore.
Record lagi? Ini record lagi. Oke guys, gue baru aja selesai nonton film Best Wishes to All, film horor Jepang yang sangat tidak gue duga arahnya ke sana, jujur. Jadi film itu menceritakan simpelnya sih ada cewek bekerja di kota, dia akhirnya pulang ke kampung bertemu kakek neneknya. Ternyata kakek neneknya ini memiliki keanehan yang cukup mistik dan cukup mengerikan gitu. Sebenarnya nggak mistik banget sih, nggak pernah dilihatin ada setan atau apa, cuman ngeri banget jujur. Gue nggak tahu kenapa mental gue lebih kena nonton ini dibanding The Substance. Meskipun film ini sebenarnya udah banyak sih gimmick-gimmick yang sama, kayak pulang kampung, di kampung ada kejadian yang aneh kan udah banyak ya. Cuma yang gue suka dari film ini adalah film ini tuh menawarkan ketidaknyamanan dan ruang-ruang liminal dengan sangat baik. Misalnya kayak secara shot blocking itu sering banget saat karakter nggak nyaman, blockingnya tuh dinding, jadi dia tuh bener-bener terjebak gitu. Dan kakek neneknya ini bersikap aneh, bersikap kayak orang gila, tapi dia tuh tetap kayak orang normal aja gitu. Jadi dia lagi makan atau muntah darah, terus dia lanjut ngomong gimana hidupnya, seneng nggak, anjir, itu ngeri banget cepet. Ini sebenarnya ngingetin gue sama film-film horor Thailand sih, kayak tentang dukun gitu, tentang tumbal gitu, dibanding film horor Jepang lainnya gitu. Jadi gue lebih kayak keinget sama film Thailand, dan gue tapi gue cinta banget, gue cinta sama sinematografinya, sama karakternya yang aneh. Coba, gue suka banget gimana film ini tuh gambarin manusia tuh aneh tanpa kita sadar kita tuh aneh gitu. Mungkin gue juga suka kayak alegori film ini ya. Terakhir ini dari gue, alegori itu bagus banget alegorinya. Jadi kayak tanpa spoiler, filmnya itu kan ngegambarin kalau gimana setiap keluarga harus punya korban, gimana setiap keluarga harus punya pengorbanan. Nah, di sini arah yang diambil itu horor ya, jelas gitu. Cuman sebenarnya dekat juga sama kehidupan kita. Kita kan kalau di hidup kita tuh ada aja kan dalam suatu keluarga kita mengorbankan seseorang yang mungkin bekerja lebih untuk menawarkan kebaikan demi keluarga itu dalam bigger picture lah. Dan itu film ini tuh gambaran itu guys, dengan horor, dengan ngeri banget, horor Jepang yang gila sih. Gokil banget. Gue nonton tadi, lu lihat gue nonton 2 dari depan dari layar deket banget, tapi tetap gue enjoy banget. Kalau kalian bisa nonton film ini, kalau nemu di screening lain atau nanti masuk digital streaming, harus nonton film ini. Best Wishes to All, so good. Endingnya gue suka gitu. Endingnya mirip Midsommar sih, tanpa spoiler. Dan itu adalah ending yang sangat menyenangkan, sangat bikin mual, dan sangat mengenai mental saya. Itu aja dari gue. Nanti ketemu lagi di rumah. Sekarang udah di rumah lagi. Mungkin vlog pertama ini akan sangat singkat dan membosankan ya, karena nggak banyak yang terjadi. Gue nggak terlalu ketemu banyak orang, hanya reportase hidup aja gitu, reportase hari ya. Tapi emang gitu, kehidupan gue cukup membosankan. Memang begini aja isinya. Tapi tunggu video-video jurnal berikutnya, karena gue berharap gue bisa ketemu lebih banyak orang, bisa kembali mengikuti event-event yang seru, dan akhirnya bisa gue rekam dan gue masukin ke dalam arsip berbentuk visual ini. Oke, itu aja. Ini tanggal 9 November 2024. That's it for jurnal video hari ini ya. Sampai ketemu di jurnal berikutnya.